pendorong merebaknya politik dinasti. Dalam konteks Indonesia, fenomena politik dinasti diakibatkan oleh persoalan yang kompleks, maka dapat dirumuskan 4 faktor pendorong merebaknya politik dinasti. Khususnya, yang terbelit persoalan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, faktor yang pertama yaitu ambisi kekuasaan yang besar dari para pelaku politik dinasti. Para politisi suatu dinasti cenderung berusaha mempertahankan dan memperbesar kekuasaan di berbagai jabatan kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Para keluarga atau kerabat di sekitar penguasa memiliki kepercayaan diri yang besar akan berhasil memenangkan kompetisi pemilihan dari dukungan dinasti yang ada. Faktor yang kedua yaitu partai politik sebagai kendaraan politik, cenderung berperilaku pragmatis, yaitu partai politik yang mengusung kandidat tidak mendasarkan pada kompetensi, integritas, dan track record yang dimilikinya. Dan orientasi partai politik utamanya hanya mengejar kekuasaan dengan mengesampingkan sisi ideal calon. Faktor yang ketiga yaitu budaya politik masyarakat. Cara pandang masyarakat tentang pemimpin pada umumnya tidak resisten, atau dengan kata lain menerima kehadiran dinasti politik. Sebaliknya, pada masyarakat yang berkultur tradisional, paham paternalistik, klientelistik, dan tunduk atau mengikuti figur karismatik dinasti politik masih mendapatkan tempat terhormat. Artinya, subjektivitas masyarakat tradisional masih dominan daripada objektivitas dalam mensikapi kepemimpinan, termasuk ketika menentukan pilihan calon pemimpin. Baik, faktor yang keempat dari pendorong merebaknya politik dinasti yaitu ketiadaan regulasi yang membatasi politisi dari suatu dinasti untuk mengikuti kompetisi dalam pemilihan umum atau pilkada. Sebelumnya, inisiatif untuk memangkas dinasti politik sudah diakomodasi dalam pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam pasal 7 huruf R disebutkan, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan, yaitu tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Apa sih yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana? Yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana di sini adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu seperti ayah, ibu, mertua, anak, adik, kakak, dan lain sebagainya, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Namun, aturan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan pembatasan harus ditujukan kepada kepala daerah petahana, bukan kepada kerabatnya, keluarganya, ataupun kelompok-kelompok tertentu. Mahkamah Konstitusi menganggap aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan regulasi, peraturan perundang-undangan di Indonesia tampaknya juga masih memberikan kewenangan yang amat besar kepada pejabat politik, terutama kepada kepala daerah. Dampaknya, kepala daerah seringkali bertindak layaknya raja-raja kecil yang bebas berkuasa. Wewenang yang besar memberi kesempatan dan memacu kepala daerah bertindak melampaui batas, sehingga mudah terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan.